Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo teman-teman semua. Belum apa-apa nih, udah ada pertanyaan bagus nih dari AMD Fitu. Kamu dapat Mtrade 7 hari. Aku pin dulu ya. Aku pin dulu, nanti aku bahas. Oke, terus malam hari ini aku bakalan ditemenin dengan salah satu dari tim Mtrade, dari senior equity analyst atau equity research kita gitu. Siapakah dia? Nanti ya kita akan invite. Sebelumnya teman-teman, aku mau tahu dulu nih gimana kabarnya teman-teman semua. Eyelinernya agak kecoret dikit, abaikan lah ya. Yang penting kontennya. Distracted by my own eyeliner. MLPR mau RI malah nyungsep. Bagaimana menentukan support dan resisten yang benar? Saya kok kurang pede dan menentukannya. Unit practice. Crypto Gosali piye ya, itu lagi viral banget ya, Gosali crypto, Gosali everyday. Selamat malam semuanya. Gimana caranya keluar dari saham yang di ARB terus menerus? Ini juga bagus nih. Aku gimana ngepin 2 pertanyaan ya. Arif Wijaksono. Nanti kalau aku lupa bahas diulang lagi aja ya. Arif Wijaksono, kamu dapat Mtrade 7 hari dan tolong nanti diulang lagi pertanyaannya. Oke. Udah hampir 1000 yang nonton. Kalau udah 1000 aku akan mulai bahas IHSG-nya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa simak sampai habis, tonton sampai habis, karena hari ini kita akan belajar banyak tentang fundamental ya. Kita akan review beberapa saham dari segi fundamentalnya. Oke, udah 1000 yang nonton. Ya, sekarang kita mau review IHSG-nya dulu. Kita lihat IHSG gimana. Ini adalah gambar IHSG dari beberapa waktu kemarin, higher high, dan batas supportnya tuh sekitaran level garis biru ini, dan memang support sakti di sini belum ditembus ya. Jadi kalau seandainya besok IHSG hijau, itu bagus karena dia ngebentuk higher low lagi dan dia berusaha breakout dari level 6740. Tapi teman-teman di level 6740 atau 6736 garis biru yang di atas itu, teman-teman jangan terlalu euforia dulu ya. Kenapa? Karena di resisten itu merupakan resisten yang cukup kuat ya. Oke. Terus aku mau jawab pertanyaan dari AMD Fitu dan Arif Wijaksono sebelum aku bahas market ya. Sharon, bagaimana caranya menjual saham yang dibeli terlanjur banyak tiba-tiba downtrend? Apakah harus average down di harga ARB agar bisa pelan-pelan jual sedikit demi sedikit saat ada pantulan? Pertanyaannya mirip banget dengan pertanyaan Arif Wijaksono. Aku pin juga. Gimana caranya keluar dari saham yang di ARB terus? Ya tinggal dibuang kiri. Masalahnya kalau dibuang kiri itu benar-benar kiri di harga bid yang bawah banget gitu, bukan di harga bid yang atas. Aku pernah tuh ngalamin itu tuh di PTDU gitu. Jadi saham ini memang liquidity-nya kecil, jadi gampang naik, gampang turun, terus tiba-tiba turun gitu. ARB terus, ya aku nggak bisa jual. Terus caranya keluar gimana? Nah ini loh pentingnya likuiditas. Berkali-kali saya ngomong bahwa ketika kita trading saham itu bukan masalah teknikal atau apa. Yang terpenting tuh sebenarnya ngelihat likuiditasnya. Yang paling bahaya adalah ketika kita bisa beli nggak bisa jualan. Kalau memang cuman rugi secara capital loss tapi masih bisa jualan, ada bidnya lah gitu, itu masih mendingan. Nah kalau nggak ada bidnya jadinya ARB terus, itu yang susah. Cara jualannya gimana? Ya nunggu ada likuiditas marketnya mesti ditontonin terus saham itu, dan begitu ada likuiditas ya teman-teman buang kiri gitu. Likuiditas tuh ada bidnya, kira-kira itu. Untuk mengantisipasinya adalah hindari saham-saham yang bid overnya kecil gitu. Jadi BBHI kemarin juga saya disclaimer ya teman-teman. Saya kalau ngomong saham di sini bukan berarti aku kalau ngomong yang no buy itu berarti sahamnya jelek, enggak.
atau kalau aku ngomong beli saham ini terus menerus saham itu baik tuh enggak juga gitu. Jadi aku di sini cerita tentang BBHI. BBHI itu beberapa hari kemarin tuh naik lumayan signifikan dan juga naiknya tuh kenceng banget gitu. Nah, tapi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman lihat likuiditasnya dia, bid overnya itu cuman di bawah 1M, kadang-kadang di bawah ratusan juta, bahkan cuma sekitaran 100 jutaan aja gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa beli banyak? Kalau teman-teman punya duit banyak atau beli rame-rame, ajak teman-temannya yang lain, bisa-bisa nanti kalau misalkan pas mau jualan ARB atau turun jadi susah jualannya. Contoh nih, hari ini dia ARB. Meskipun sebenarnya story fundamentalnya sangat bagus sekali BBHI ini. Aku cuman lihat di tantangannya di likuiditas aja. Maka dari itu mTrade kemarin nggak masuk karena nggak lucu juga kan kalau kita ngomong ke member, ke user kita, beli gitu. Terus ternyata nggak bisa keluar karena berbondong-bondong yang beli. Jadi kita ngelihat likuiditas juga. Hari ini dia turun sekitaran berapa ini ya? 6,85%. Kayaknya tadi ARB juga sih ini. Tapi volumenya masih lebih kecil daripada volume naik kemarin gitu. Jadi koreksinya normal. Bahkan BBHI ini kalau dia turun sampai 6.000 sampai 5.500 itu normal. Jadi pertanyaannya gimana caranya keluar dari saham yang di ARB terus? Satu, antisipasi. Jangan beli saham yang bid overnya kecil. Terutama bidnya kecil. Wah, kalau ternyata tebel, tiba-tiba tebel gimana? Kalau misalkan ada satu floor, tiba-tiba bidnya tebel, bisa aja itu bidnya dipasang kayak gitu, tiba-tiba ditarik, bisa aja gitu. Jadi kalau kita bicara tentang likuiditas, mesti harus agak-agak konsisten ya. Jadi mesti agak stabil selama beberapa hari. Jangan cuma satu hari tiba-tiba bidnya tinggi, itu aja. Oke, terus gimana caranya unpin ini? Oke. Budiar Jojo, antemi wae yuk. Aduh, jangan dong. Kemarin belum selesai kok sudah menghilang, entah koneksinya. Oke. Hari ini IHSG turun 0,01%, tapi dia ketahan supportnya dan berpotensi untuk membentuk higher low. Kalau besok naik, membentuk higher low dan artinya bagus. Hari ini koreksinya IHSG itu didorong oleh pelemahan saham sektor metals dan properti. Tren IHSG masih sideways gitu. Nah, untuk saham consumer good hari ini tuh banyak yang naik, banyak yang lumayan aktif, menguat seperti contohnya Unilever, Gudang Garam, Kalbe Pharma, yang ada farmasinya juga, terus Cepin dari poultry dan juga Indofood naiknya dikit-dikit, dan yang paling signifikan tadi Unilever dan juga Gudang Garam. Nah, layak dibeli nggak? Kalau teman-teman mau investing, sebenarnya saham-saham tadi tuh lumayan menarik ya untuk turnaround story after COVID-19 gitu, terutama Kalbe Pharma gitu. Nah, sedangkan beberapa saham yang aktif hari ini ada saham Harum dari nikel dan juga coal, terus kemudian ada consumer good-nya ada Unilever, banking second liner-nya ada Agro dan juga BBYB. Oke, sebelum aku invite untuk senior equity analyst kita untuk bahas tentang fundamental saham-saham, aku mau bahas dulu untuk beberapa saham yang tadi sempat aktif dan juga watchlist kita. Jadi watchlist kita ada dari sektor konstruksi yang di sore hari sempat menguat, juga dari pulp and paper juga gitu. Oke, kalau yang hari ini tadi aktif itu ada dari sektor consumer good. Kita akan lihat, koneksi saya agak-agak slow. Kenapa tiba-tiba banyak yang ARB ya? Yang ARB pasti udah naik ketinggian selama beberapa hari dan juga likuiditasnya kecil gitu. Oke, teman-teman coba perhatikan ini Unilever. Kalau diperhatiin teknikalnya secara trennya dalam jangka pendek nih udah mulai membaik gitu ya. Jadi udah mulai membaik, udah mulai recover. Tapi kalau teman-teman berharap ketinggian, wah dia bisa sampai 10.000 atau apa, kayaknya masih lama gitu ya. Dalam 3 bulan tuh targetnya mungkin sekitaran 5.300-an di sini gitu ya. Jadi teman-teman yang mau long term investing saat ini rasanya valuasinya udah cukup murah gitu. Cuman geraknya agak-agak slow. Nah, murahnya Unilever ini bukan dibandingin dengan saham lain, tapi dibandingin dengan historicalnya sendiri untuk valuasinya. Nah, nanti mungkin secara fundamental kita akan belajar lebih lanjut. Dan hari ini tadi juga ada saham dari sektor consumer goods seperti Gudang Garam yang naik cukup signifikan. Tantangannya dari sigaret masih dari kenaikan cukai rokok, teman-teman. Jadi kalau aku masih agak-agak kurang apa ya, appetite aku agak kurang suka, tapi
secara teknikal memang kalau diperhatikan hari ini volume transaksi tinggi. Jadi mulai ada tanda-tanda akumulasi di sini gitu. Jadi kayaknya nih ya, big fund itu udah mulai kumpul-kumpulin saham-saham berkapitalisasi besar. Nah, kemarin atau 2 hari yang lalu ya, itu yang dikumpulin saham perbankan gede. Contohnya kayak BCA itu sampai dikumpulin sekitar 449 miliar rupiah gitu ya. Jadi dikoleksi sekitar 449 miliar rupiah dari investor asing. Nah, hari ini yang kayaknya bakalan banyak dikoleksi itu saham-saham consumer good. Jadi udah mulai tanda-tanda nih, teman-teman, tanda-tanda bagus sebenarnya kalau kayak gini. Semoga nanti juga akan cepat recovery-nya. Terus kemudian kita lihat untuk Indofood. Udah nggak ada korelasi FA dengan harga saham. Yang ada korelasi dengan harga saham adalah supply and demand sebenarnya. Jadi yang lebih menarik sebenarnya bukan fundamental perusahaannya ya, bukan fundamental secara untung rugi atau PE ratio-nya kayak gitu. Yang lebih menarik adalah story sektoralnya gitu. Kenapa saham-saham digital banyak diminati padahal fundamentalnya ya masih banyak yang rugi-rugi kayak gitu. Karena ya memang story digital ini lagi hype gitu. Logikanya simpel aja. Nanti kalau Gojek Tokopedia IPO di Indonesia, maka bobot dari sektor atau indeks teknologi ini akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, maka fund manager atau asset management reksadana mereka juga harus melakukan rebalancing terhadap portfolionya untuk mengikuti bobot indeks ini dan menambah saham-saham di sektor teknologi. Maka dari itu nggak heran kalau sekarang tuh saham-saham di bidang teknologi itu udah mulai aktif lagi gitu. Oke. Terus Indofood. Tadi Indofood aktif juga teman-teman. Dan Indofood sih udah aktif selama beberapa hari terakhir. Kalau dilihat patternnya, ini ya masih sideways aja. Jangka pendek hati-hati, rawan profit taking. Tapi jangka menengahnya atau untuk jangka panjangnya sebenarnya masih sangat potensial gitu ya. Oke, disclaimer teman-teman bahwa analisis yang kita lakukan menggunakan analisis teknikal, analisis fundamental. Tapi nggak ada satupun yang pasti di market, nggak ada yang 100% pasti. Kita semua trading itu berdasarkan probability, sehingga harus ada pembatasan risiko. Oke, banyak banget yang nanyain tentang Antam dan juga TINS yang kemarin aku udah bahas. Antam tuh kemarin ada sentimen negatif yang aku udah mention ya, source-nya dari Detik kemarin tuh. Cuman kayaknya itu bukan satu hal yang signifikan karena ternyata metals yang lain juga terpengaruh gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, Antam hari ini turun signifikan setelah dari kemarin sih, setelah dia sideways lumayan lama di 2200 nih support kuat banget. Nah, saya pernah bilang beberapa waktu yang lalu Antam nih 2200 tuh support kuat banget loh dari Maret, dari Januari tuh pokoknya nggak turun-turun deh dari 2200. Spekulatif buy di 2230 lumayan low risk nih kalau misalkan mantul ya syukur, tapi kalau misalkan turun pun di bawah 2200 itu dekat dengan support, ternyata malah turun gitu. Jadi kemarin kita kasih tahu untuk exit atau cut loss. Nah teman-teman, kalau kayak gini boleh buy on weakness nggak? Kapan sih kita boleh buy on weakness? Kalau kondisi kayak gini, ini tuh belum boleh buy on weakness. Oke, bentar ya. Kalau kondisi kayak gini, ini belum boleh buy on weakness. Kenapa? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini candle-nya turun dengan volume transaksi yang masih tinggi. Artinya pressure atau tekanan jualnya tuh masih gede gitu. Nah, teman-teman kalau mau lihat kayak gini, pre-market dibahasin teknikalnya itu ada di morning briefing M-Trade. Nah, kapan kita boleh beli? Kalau ada satu saham yang turun boleh buy on weakness tuh kapan? Kita boleh buy on weakness ketika udah mulai keluar candle hijau gitu ya. Udah mulai keluar candle hijau tuh terutama di area support dan volume jualannya udah mengecil. Jadi istilah kata tuh ini kan candle merahnya masih gede ya. Candle merah masih gede, volumenya juga masih gede. Terus kemudian kita tunggu candlenya tuh mulai pendek dan volume merahnya tuh makin kecil. Nah setelah itu keluar hijau, nah itu tuh baru boleh buy on weakness. Kalau kondisi kayak gini jangan dibeli, artinya kamu menangkap pisau jatuh gitu. Oke, semoga paham ya teman-teman.
Kalau mau belajar di mana? Teman-teman download aja aplikasi Mtrade, dan di aplikasi Mtrade ini banyak banget edukasinya. Paling simpel jam 4 kamu tongkrongin gratis. Itu seminar untuk teman-teman pemula belajar saham, mulai belajar saham. Jadi dikenalin dari awal untuk setiap hari jam 4 sore itu ada Investstart. Namanya Investstart. Namanya juga Start ya untuk pemula. Oke, kalau nyangkut gimana? Ya jangan sampai nyangkut, jangan sampai nyangkut. Jadi Antam ini udah kita bahas sejak sebelum dia jatuh. Intinya di bawah 2200 cut loss, di bawah 2200 cut loss gitu. Nah, kalau ternyata nggak sempat cut loss kemarin, sebenarnya hari ini tadi tuh dikasih kesempatan loh, dia sempat mantul dikit gitu. Kalau kemarin nggak sempat cut loss terus nonton IG live, hari ini dikasih kesempatan mantul dikit gitu. Nah, terus kalau masih nggak sempat cut loss juga, berarti kamu kayaknya mestinya lebih ke arah investasi aja nih, jangan trading. Karena kalau trading harus mantauin gitu, paling enggak pagi atau sore pasti dipantau. Di Mtrade dibantu dengan notifikasi buy sell kayak gitu ya, untuk membantumu mengambil keputusan investasi. Tapi kan tetap aja harus dilihat. Kalau nggak dilihat notifnya, nggak dilihat marketnya, ya gimana? Oke, ya, jadi nggak usah disesali sampai gimana. Terus hari ini tadi sore hari itu sektor konstruksi cenderung menguat. Kita lihat teknikalnya gimana untuk sektor konstruksi. Kita lihat yang pertama ada WSKT. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Wah, ini nih, tadi tuh WSKT tuh sebenarnya udah mulai ditarik dan lumayan tinggi, volume transaksi tinggi, tapi kayaknya nih banyak nyangkuters. Jadi banyak yang jualan di sini. Terus kita akan lihat untuk saham yang lain ya, ada Adikarya. Adikarya tadi juga tadi sempat turun terus malah naik, closingnya naik. Terus Wika, dan ini volumenya juga udah mulai aktif ya. Kita wait and see dulu ya teman-teman ya. Wika ini juga aktif, terus WSBP tadi juga aktif, jadi masih masuk watchlist aja gitu. Nah, abis ini kita akan lihat untuk pulp and paper gitu. Ini WSBP-nya aktif tapi masih merah. Kita akan lihat pulp and paper, INKP, dan juga TKIM yang sempat aktif beberapa hari kemarin. Udah profit taking, kayaknya udah mulai dia ngebentuk higher low lagi. Jadi ini dia ngebentuk satu higher low, jadi kita bisa watch lagi gitu. Oke, aku akan invite di sini ada Coach William, invite to join Mtrade ID. Yang beli Antam pas ARB hati-hati ya, volumenya masih gede banget turunnya, jangan tangkep pisau jatuh. Oke, mungkin jauhin dikit kali ya, Will. Dikit aja, jauhin dikit. Oke. Ya, kenalin teman-teman semuanya. Di depan kita saat ini udah ada Coach William. Hai Coach William, apa kabar? Halo, baik nih. Apa kabar juga, Miss? Say hi buat Coach William. Ini perdana Coach William tampil di IG Live. Tolong teman-teman, komentarnya yang bagus-bagus ya. Biar Coach Williamnya semakin semangat juga. Oke, Coach William, kita mau ngobrolin yang pertama pastinya tentang perbankan dulu nih ya. Jadi sektor perbankan ini kayaknya yang paling stabil, paling kuat, dan kemarin tuh fenomenal banget. Aku sempat lihat BCA tuh ada bidnya tebel sampai ratusan ribu. Offernya tuh meskipun ada offernya ratusan ribu juga gitu. Dan ternyata sore hari, entah kemarin atau kemarin lusa ya, sore hari itu ditutup dengan net buy BCA 449 miliar, 449 miliar dari 1 triliun net buy asing gitu. Nah, kalau Coach William ngelihat BCA ini gimana, dan juga saham-saham perbankan lain gimana sih secara fundamental dan juga story-nya gimana? Oke, thank you, Miss. Jadi begini, pertama kita bicara dulu tentang banking Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Kalau kita bicara sektor banking, kita tuh harus berbicara tentang GDP Indonesia, daya beli masyarakat Indonesia gitu. Kenapa GDP? Karena sektor perbankan ini itu biasanya akan berkorelasi dengan penyaluran kredit, yang dimana penyaluran kredit ini akan sangat berkaitan bagaimana tentang pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sektor banking, kita tentu harus bicara juga tentang bagaimana prospek GDP Indonesia ke depan di tahun 2022 khususnya gitu ya. Nah, kemarin itu ya pemerintah itu menargetkan 2022 ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh di 5 sampai 5,5%. Itu tentu lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun 2021. Gitu. Jadi
Dengan ekspektasi pemerintah optimis ini, kita bisa dapat gambaran bahwa ekonomi Indonesia tahun 2022 lebih baik. Jadi itu merupakan salah satu sinyal dulu, indikator utama bahwa sektor banking berpotensi untuk outperform di tahun 2022. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita sudah memastikan ekonominya sudah mulai membaik gitu ya, sorry Will, tentu kita berharap dikit ya Will ya. ya. Sorry Will, itu suaranya nggak jelas. Oke. Mungkin bisa dicopot aja earphone-nya. Copot aja kali ya, kayak biasa ya. Ya sambil nunggu Coach William ya teman-teman. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, beberapa saham banking itu kan menguat signifikan, bukan menguat signifikan sih, diborong asing luar biasa gitu. Kayak BCA kemarin sampai 449 miliar. Dan nanti kita juga akan ngobrolin perbankan digital gimana efeknya, bukan cuma yang old economy aja. Yuk silakan Coach William dilanjutin. Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi balik lagi, ekonomi ekspektasi membaik di tahun 2022. Gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi sudah membaik, tentu kita ekspektasinya untuk kredit usaha itu tentu meningkat. Karena kalau misalnya ekonomi membaik, daya beli membaik, tentu usaha itu akan berpotensi mulai bergeliat lagi. Gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa kita melihat sektor banking itu bisa outperform di tahun 2022. Karena sekali lagi triggernya pemerintah sudah mulai optimis gitu, ekspektasi pertumbuhan ekonomi udah bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya kita baca tentang target penyaluran kredit dari BI itu di tahun 2022 itu akan ditargetkan mencapai 8% pertumbuhan kredit usaha rakyatnya. Itu jauh lebih besar daripada KUR pada tahun 2021 yang dimana ditargetkan itu sebesar 5-6%. So, kalau misalnya kita melihat dari semua data ini, tentu kita bisa punya ekspektasi sektor banking pasti akan membaik di tahun 2022. Gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah dari semua saham-saham banking mana yang terbaik gitu ya? Itu kan biasanya pertanyaan paling ditanya oleh investor gitu ya. Saham apa sih yang kira-kira bakal lebih bagus lah pertumbuhannya tahun 2022? Jadi sebenarnya misalnya kita sudah pernah sharing ya ini di dalam artikel yang sudah kita share di 2 hari yang lalu gitu ya. Kemarin. Jadi teman-teman nanti bisa explore semua penjelasan kita di website Mtrade ya, teman-teman bisa cek nanti di tentang sektor outlook saham banking 2022. Nanti di sana akan saya jelaskan secara lengkap. Tetapi kalau misalnya kesimpulannya ya, kalau misalnya kita berbicara valuasi gitu ya. Valuasi kalau kita ukur banking kan menggunakan PBV ya. Nah, PBV untuk sektor banking di Indonesia itu saat ini berada di level 1,4 kali. Jadi otomatis semua banking yang PBV-nya masih di bawah dari 1,4 kali itu masih berpotensi untuk tumbuh. Gitu. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini ada beberapa saham termasuk salah satunya BBNI, lalu kita lihat juga ada bank BBTN gitu ya. Itu kita lihat 2 bank ini secara valuasi itu murah. Jadi ini mungkin bisa dijadikan referensi sih buat beberapa teman-teman yang kira-kira tertarik untuk saham banking. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara sama bank yang memiliki net margin yang besar, ya, kita secara data itu BBC itu leading karena net margin itu berada di level 23%. Gitu. Jadi 23% ini leading karena dibanding sama bank BUMN sama bank-bank lainnya, BCA itu tetap nomor 1. Gitu. Jadi indikasi secara rasio, secara net margin, banking untuk BBCA itu masih juga punya ruang upside untuk tumbuh. Selain karena net marginnya bagus, ya teman-teman perlu ketahui juga bank digital BCA juga lagi dalam momentum yang bagus. Karena kalau teman-teman perhatikan, bank digital BCA melalui aplikasi Blue itu lagi growing, gitu, lagi bertumbuh, lagi berkompetisi dengan bank-bank digital lainnya. Gitu. Tapi soal posisi, ya mungkin teman-teman bisa melihat ya posisi bank digital BCA ke depan gimana, dilihat dari nama bank BCA. Cuma overall saya pikir bank digital BCA itu salah satu yang perlu kita perhatikan pertumbuhannya, karena sekali lagi di backing sama bank BCA. Jadi saya pikir BBCA juga punya ruang upside yang besar untuk tahun 2022 untuk bisa outperform. Makanya secara overall ya kita tuh lebih tertarik sama saham banking tadi 3 bank tadi. BBNI, BBTN, dan juga Bank BCA untuk tahun 2022. Kira-kira seperti itu, misalnya. Ini udah ada fans ya. Kalau morning briefing Coach William lebih banyak tampil. Ya, tiap hari tampil Coach William. Oke, anyway. Ini banyak banget yang nanyain BRIS dan juga BBHI yang memang jadi trending topik beberapa hari terakhir ini.
untuk BBHI banyak banyak naik signifikan ya, meskipun secara likuiditas tuh saya sempat bilang, dan teman-teman coach technical MTrade juga bilang bahwa likuiditasnya nggak kurang gitu. Jadi gimana nih kalau BBHI secara story fundamental gimana? Jadi technical sih sebenarnya ketinggian BBHI masih bisa ada koreksi. BBHI itu kalau tadi aku bilang koreksinya bisa sampai sekitar level 6.000 sampai 5.600-an atau 5.700 itu pun normal karena naiknya udah ketinggian. Cuman secara fundamentalnya ini masih sangat menarik. Jadi kalau misalkan nanti BBHI dia ada koreksi dan likuiditasnya udah bagus, kita bisa tuh buy on weakness untuk BBHI. Fundamentalnya gimana nih? Story-nya gimana nih, Coach William? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang fundamental bank-bank ini ya, bank-bank tier kedua sama tier ketiga, ya itu kan biasanya bank-bank yang memang saat ini lagi bisa dibilang lagi struggling. Kenapa? Karena biasanya bank-bank buku tiga ini secara top line-nya kan memang struggling. Dia harus kompetisi sama bank-bank big bank yang sudah settle gitu sama bisnis dia ataupun di ruang segmen bisnis dia gitu. Jadi sebenarnya secara overall bank-bank tier kedua sama tier ketiga di tahun 2022 itu akan lebih banyak corporate action kalau menurut saya pribadi ya, karena ya semua terkonsolidasi untuk memposisikan dirinya untuk lebih baik dibanding tahun 2021 gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan semua sektor saham bank kecil menengah untuk bank buku 2, bank buku 3, lalu bank-bank digital gitu ya, termasuk mungkin Bank Harda ini ya atau BBHI itu di tahun 2022 akan penuh dengan corporate action. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, prospeknya seperti apa gitu ya. Nah, berbicara tentang bank-bank tier kedua sama tier ketiga ini gitu ya, dan juga termasuk bank digital gitu ya, di tahun 2022 saya lebih melihat ada ruang upside dalam hal peningkatan pada user, peningkatan pada penikmat aplikasi bank digital. Salah satunya adalah Bank BBHI. Jadi ini saya pikir perlu kita pantau terus. Kenapa? Karena balik lagi ke depan digital akan terjadi dan orang secara perlahan akan mulai memasuki tren bank digital. Tetapi perlu digarisbawahi, kenaikan harga saham bank digital itu memang artinya sedang terlalu over gitu ya, terlalu terapresiasi signifikan. Padahal secara fundamental, secara performa itu lebih perlu banyak ruang untuk menunjukkan kinerjanya. Agar apa? Agar harganya tidak terlalu ketinggian dan valuasinya tidak terlalu ketinggian gitu. Jadi secara kinerja sebenarnya kita perlu antisipasi lagi nih, Miss Ellen gitu. Kenapa? Karena balik lagi di tahun 2022 itu saat ini lebih pengen terkonsolidasi sih bisnisnya, akan lebih banyak corporate action gitu. Jadi mungkin resikonya perlu diantisipasi dari sana aja sih, Miss Ellen. Itu yang tadi ada yang nanya nih, BBHI dan BB versus BBB gimana? Kalau menurut aku sih story barunya tuh di BBHI, teman-teman. Jadi banyak banget yang masuk ke BBHI, kayak kalau nggak salah Grab, Karo itu juga masuk ke BBHI, Bukalapak pun masuk ke BBHI. Jadi semua masuk ke situ. Jadi ini kayaknya new story deh. Kalau BBB itu udah pertama kan Arto ya, kemudian habis itu BBB. Nah, the next-nya kayaknya bakalan bisa BBHI. Cuman masalahnya ya liquidity-nya aja yang sekarang masih kurang. Jadi kita tunggu aja liquidity-nya. Terus kalau BBB masih bisa menguat nggak sih? Sekarang tuh dia posisinya lagi di area support gitu. Ini BBB masih menarik menurut saya gitu untuk kita wait and see. Sementara sih kita swing trading dulu aja. Nah, kayak yang tadi Coach William bilang, untuk saham-saham digital banking ini fundamentalnya sebenarnya belum terlalu kuat. Jadi MTrade memutuskan untuk swing trading aja. Hari ini banyak banget yang nanyain BRIS-nya turun terus. Nah, itu kenapa sih Coach William? Tapi jangan dibahas dulu ya. Aku perkenalkan ulang Coach William ini adalah Senior Equity Analyst atau Senior Equity Research dari MTrade. Jangan dibajak ya. Karena kalau udah masuk MTrade itu memang jadi TOP BGT gitu ya. Jadi anyway, I'm very happy with my team. Oke, aku mau bahas dulu sebelum Coach William bahas BRIS, aku mau bahas dulu BBCA. Tadi ada yang nanya, kenapa sih BBCA dijual di MTrade? Yang dijual itu yang buat swing trading loh, yang buat investasi kita nggak jual. Kenapa? Simpel aja kok, dia kena resistennya di sini, dekat resisten di sini. Sedangkan kalau untuk investasinya kita masih hold. Nah, untuk tradingnya ada potensi untuk buyback lagi mungkin kalau turun dekat 7.500-an. Kira-kira kayak gitu. Nah,
Coach William, sekarang kita mau bahas BRIS nih ya. Jadi BRIS ini kalau kita perhatikan, dikala saham perbankan lainnya moncer, malah dia itu jadi melorot terus, dan hari ini kalau kita lihat turunnya volumenya masih gede. Artinya belum bisa nih untuk buy on weakness. Sebenarnya ada apa sih dengan fundamental BRIS atau story-nya BRIS ini? Kenapa sih sentimennya? Oke, kalau misalnya terus terang Miss ya, kalau misalnya kita bicara BRIS kan ini bukan bank digital ya, ini lebih ke bank konvensional dan dia lebih ke prinsipnya ke syariah gitu ya. Jadi kalau aku lihat penurunan pada bank BRIS ini mungkin lebih merasa respon market gitu ya. Karena kenapa? Karena ya ke depan di tahun 2022 kita tuh akan memasuki masa transisi. Ya, baik lagi semua arahnya ada ke digital gitu. Jadi kalau nggak masuk ke big bank, mending aku masuk ke bank digital. Sementara bank konvensional syariah, memang secara tren pertumbuhannya itu masih tanda tanya gitu. Nah, mungkin jadinya ini yang saya pikir ada shifting secara arus investasi ya dari saham-saham syariah masuk ke bank digital gitu. Jadi saya pikir mungkin lebih ke arah sana sentimennya, misalnya kenapa hari ini Bank BRI Syariah bisa ngedrop. Tetapi bukan artinya bank syariah atau BRIS itu jelek fundamentalnya gitu ya. Karena kalau saya lihat, BRI Syariah ini salah satu bank milik BUMN dengan aset dan juga prospek bisnis yang lebih bagus dibandingkan semua bank syariah lainnya. Karena balik lagi, bank BRI Syariah ini kan merupakan kumpulan dari bank syariah BUMN di Indonesia. Jadi secara size-nya, secara target market-nya itu luar biasa besar sekali. Jadi dengan posisi penduduk muslim di Indonesia yang besar gitu ya, ke depan saya pikir masih ada ruang bertumbuh juga buat BRIS. Apalagi kalau misalnya BRIS mulai memberanikan diri untuk bisa shifting ke digital. Saya pikir itu sahamnya akan lebih menarik lagi ke depan gitu. Jadi sebenarnya kalau aku perhatikan yang sekarang lagi hype itu adalah emiten perbankan digital yang ekosistemnya luas. Jadi ekosistemnya besar. Jadi kayak BBB, Arto itu dia menang di ekosistemnya kan, atau dengan Gojek, BBB dengan Akulaku, terus kemudian BBHI ini dengan Bukalapak, Karo, dan Grab, banyak lagi gitu. Oke teman-teman, tadi ada yang nanya gitu, katanya di live IG sebelah komplain Mtrade pada rugi. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau mau objektif kita lihat ini yuk ya, yang namanya trading ada untung rugi itu wajar. Nah ini yang hijau tuh cuan, yang merah itu loss. Ini dagangan alias yang udah dijual gitu ya. Jadi ini dalam sehari 2 hari, 5 hours ago. Ini banyak kan yang hijau coy daripada yang merah gitu. Terus ya, ini kalau yang biru-biru itu artinya BEP gitu ya. Ini ada merah dikit-dikit wajar lah. Nah, ini masih ada banyak hijau-hijaunya gitu. Ya anyway, teman-teman, kita nggak selalu menjanjikan cuan ya. Yang terpenting adalah kita manage resiko terus, manage resiko nomor 1, kita memang tradingnya nggak gila-gilaan, nggak yang agresif, nggak yang gimana banget, tapi at least konsisten lah, selalu konsisten terus gitu ya. Dan market lagi cyclic kayak gini, teman-teman mau trading kayak gimana sih? Ini malah harum, ini dapat cuan 25% untuk jangka menengahnya. Sempat dijual tanggal 6 Januari kemarin, jadi aku nggak cuma kasih lihat yang untung-untung aja nih, tapi yang loss juga aku kasih lihat. Jadi anyway, kita objektif aja, dan aku kasih lihat apa adanya. Ya, buat saham yang lain nih, Coach, ini banyak banget yang penasaran kenapa Antam dan Teams ini merosot gitu ya. Secara teknikal udah aku bahas. Nah, kalau secara fundamentalnya, secara story-nya, ada apa nih dengan Antam dan Teams? Oke, jadi begini ya, saya pikir memang ini lagi rame karena buka di media sosial manapun pasti semua orang dibicara kenapa Antam turun, kenapa Teams turun gitu ya. Jadi seperti ini, kalau misalnya dari pandangan kita ya, mungkin teman-teman sudah dapat juga sentimen. Yang pertama itu adalah faktor adanya sentimen dari gagalnya akuisisi dari Indonesia Battery Corporation atau IBC mengakuisisi dari Street Scooter. Ini salah satu pabrik EV di Jerman gitu ya. Jadi sedikit flashback gitu ya teman-teman ya. Tahun 2021 akhir itu pemerintah Indonesia tuh ingin menargetkan untuk mengakuisisi salah satu perusahaan electric vehicle yang dimiliki oleh Jerman ini. Untuk apa tujuannya? Untuk menciptakan ekosistem agar tambang-tambang dan juga pabrik produksi baterai di Indonesia itu bisa mempunyai ekosistem. Jadi kita punya tambangnya, kita punya pabrik produksi baterainya, dan kita juga punya pabrik produksi mobilnya gitu. Jadi sebenarnya ini yang
diharapkan akan jadi impian munculnya adanya Indonesia Battery Corporation ini, biar maksimal aja gitu tambang nikel milik kita di Indonesia. Nah, tetapi ya mungkin teman-teman sudah lihat ya, di per hari ini tuh beritanya keluarnya itu adalah IBC ini gagal untuk akuisisi dari Street Scooter. Ya, kalau misalnya saya lihat itu valuasinya berpotensi transaksi di 170 juta US dollar, atau kalau di konversi ke rupiah itu sekitar 2,44 triliun gitu ya. Jadi alasan batalnya ini sebenarnya kita belum tahu nih teman-teman ya. Itu semua adalah bagian mekanisme yang tidak bisa diungkap ke publik gitu. Tapi yang kita dapat saat ini adalah itu cancel gitu. Nah, itu salah satu kenapa makanya market merespon negatif sama saham Antam dan TINS yang merupakan salah satu grup dari Mint ID yang merupakan bagian dari Indonesia Battery Corporation gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa Antam sama TINS ini bisa turun ya? Ada juga faktor dari Tesla yang kemarin itu baru membeli nikel itu dari dari perusahaan dari Australia Barat namanya BHP gitu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa produsen mobil listrik terbesar di global ataupun Tesla itu lebih memilih untuk mengambil nikel punya Australia dibandingkan milik Indonesia. Ya, jadi ini salah satu respon negatif juga sama market gitu ya. Makanya kenapa kedua saham ini bisa turun gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, ini sebenarnya sudah kita bahas nih sebenarnya di morning briefing kemarin gitu ya. Ada isu GCG juga gitu ya. Kenapa isu GCG gitu ya? Saya baru mendapatkan info bahwa terutama untuk TINS gitu ya. TINS kemarin ada info kenapa market mempanis TINS karena ternyata di Bangka Belitung yang merupakan sumber ataupun tambang milik dari TINS ini itu banyak tambang ilegal gitu. Jadi tambang-tambang ilegal ini membuat eksplorasi maksimal penambang di TINS ini kurang maksimal, dan itu yang membuat investor tuh agak worry gitu, agak kurang terlalu suka sama saham-saham yang secara profesionalnya itu tidak, secara profesional kurang gitu. Dan itu ada di TINS. Nah, ini sedikit cerita ya, misalnya kemarin aku tuh sempat main ke Bangka Belitung gitu, dan aku memang mendengar sendiri kata orang Bangka itu di sana itu banyak penambang liar gitu. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya size TINS itu sebenarnya tuh nggak di kondisi sekarang. Karena kalau misalnya manajemen TINS mau lebih profesional, itu size-nya tambang ataupun eksplorasi tambang milik TINS itu bisa besar sekali. Tapi sayangnya ya tadi balik lagi, banyak sekali penambang ilegal sehingga kurang maksimal penyerapan tambang dari TINS ini ataupun nikel. Jadi itulah membuat kenapa dipanis oleh market gitu. Di sisi lain, Antam juga punya peringkat ataupun punya statement manajemennya juga perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ternyata kemarin ataupun hari ini aku mendapatkan kabar juga di Banten itu IUP-nya dari tambang milik Antam itu juga dihentikan karena ternyata rancangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah tentang target penambangan itu tidak ada. Dan ini berpotensi tambang ataupun izin usaha pertambangan milik Antam di Banten itu berpotensi dihentikan. Katanya sih potensinya akan dihentikan pada tanggal 31 Januari ini. Gitu. Jadi kalau misalnya Antam tidak memberikan rencana kerja, itu tambang di Banten itu berpotensi akan ditutup. Jadi saya pikir ini semua masalah ini juga ya, masalah sikap profesional yang dipikir-pikir kurang diminati oleh investor, terutama investor asing. Makanya itu kenapa investor asing kalau kita perhatikan itu mempanis kedua saham ini dalam 2 hari terakhir. Jadi saya pikir ketiga poin inilah yang kenapa kita lihat harga saham Antam dan TINS itu bisa turun ataupun bisa drop pada hari ini. Apalagi sampai ARB ya pada hari ini. Seperti itu, Miss. Oke. Ini banyak yang nanya, nih BBRI boleh masuk sekarang nggak ya? Kalau menurut aku sih BBRI itu menarik banget ya. BBRI ini secara teknikal dia tuh yang belum gerak sih. Jadi ini kemarin sempat breakout dan kemudian dia ada koreksi di area support gitu. Upside-nya masih lumayan tinggi ke resistennya di area 4.450, tapi sebenarnya BBRI ini lebih cocok buat investasi. Terus hari ini ada asing beli banyak saham apa sih hari ini tuh nggak terlalu tinggi untuk foreign buy-nya. Kemarin beberapa hari kemarin tuh sempat sampai 1T gitu, hari ini cuma 482 miliar. Dan di pasar reguler investor asing tuh masih net buy BCA, satu BCA. Sorry aku bukan pom saham ini terus, tapi mau gimana teman-teman, nggak usah cari yang aneh-aneh. Portfolio mesti balance lah. Portfolio tuh ada yang buat
bantalan melindungi portfolio kamu, ada juga yang buat growing. Yang buat growing tuh lebih ke second linernya. Nah, kayak kalau bantalannya tuh kayak BCA, BRI itu cukup oke. Kemudian yang kedua, net buy asing itu di BRI. Kemudian yang ketiga, ya BRI 91 miliar, BCA 241 miliar hari ini. Jadi asing masih banyak beli BCA terus gitu. Terus kemudian Impact itu di 59 miliar dan Adaro 58 miliar, Unilever 50 miliar. Nggak begitu banyak gitu ya. Jadi teman-teman, cara kerja kita adalah kita small fish follow the big fish, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya teman-teman actionnya sih kita berdasar teknikal ya, tapi karena banyak yang nanya penyebabnya kenapa, ya kita ceritain. Hari ini ada rilis data inflasi China 2021, boleh diceritain nih Coach, gimana nih data makro kita nih? Dan data inflasi US hari ini kayaknya bakalan rilis juga. Oke, jadi kalau misalnya data makro ya, sebenarnya pertama sih kita perlu pantengin ini ya, data inflasi US yang memang di hari ini tuh bakal dirilis. Gitu ya. Jadi hari ini inflasi US itu bakal dirilis dan ekspektasi market itu inflasi itu akan berada di level 7%. Itu tertinggi dari tahun 1908 sekian, saya lupa. Jadi sebenarnya kalau memang nanti realisasi inflasi ini keluar dan memang itu sesuai sama ekspektasi dari market, tentu akan bisa berimplikasi negatif ke market. Kenapa? Karena artinya the Fed rate itu berpotensi akan lebih agresif naiknya untuk mempertahankan inflasi ini. Itu artinya kalau kalau the Fed menaikkan suku bunga, itu potensi adanya shifting cash flow dari negara berkembang ke negara maju itu akan terjadi. Dan itulah yang kita kenal namanya tapering gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus antisipasi aja sih data ekonomi hari ini untuk US ya, inflasi US yang akan dirilis nanti malam gitu ya. Tetapi balik lagi, kemungkinan kenaikan suku bunga itu pasti. Cuma memang kita nggak tahu jadwalnya kapan gitu. Jadi teman-teman perlu antisipasi juga ya tentang potensi adanya kenaikan the Fed rate dalam beberapa minggu ke depan, terutama nanti malam ketika nanti inflasi akan dirilis oleh di US gitu. Nah, kalau ekonomi secara nasional gitu ya, kalau saya lihat kita masih berpotensi akan growing di kuartal 1 ya. Kita bisa melihat GDP secara perlahan membaik. Saya percaya bahwa di kuartal 4 2021 akan lebih baik. Kenapa? Karena ya ada festive season, ada Nataru. Di kuartal 1 2022 itu sama akan lebih baik juga. Ya teman-teman silakanlah lihat di sekeliling kita, di jalan sudah mulai macet, orang mulai kembali lagi ke mall dan sudah bioskop sudah dibuka gitu. Jadi tren indikator daya beli masyarakat itu sudah mulai perlahan membaik gitu ya. Jadi itu saya pikir akan menjadi salah satu tren di kuartal 1 ini bahwa ekonomi kita akan lebih baik. Tetapi kita perlu antisipasi ada downside risk-nya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman bisa melihat hari ini tuh jumlah new cases COVID itu kita meningkat juga nih. Gitu. Jadi hari ini kalau satu ada 600, kemarin 800. Bahkan menurut epidemiologi itu kita berpotensi ada gelombang ketiga di akhir Februari atau enggak di awal Maret. Jadi kalau masih kita berani melihat positifnya, kita harus berani juga lihat negatifnya. Dan itu saya pikir perlu diantisipasi juga oleh investor melihat tren-tren ke depan. Gitu. Tapi setidaknya kuartal 4 2021 sama kuartal 1 2022 itu masih lebih baik. Seperti itu, Miss. Oke. Thank you, Will. Thank you so much ya. Thank you, Will. Good night. Bye-bye. Yuk. Bye-bye. Thanks much. Thank you. Ya, jadi teman-teman aku mau lanjut bahas teknikal dikit ya. Aku wrap up aja ya buat teman-teman semuanya ya. Aku tuh nggak bisa baca komen tadi, jadi aku pengen bacain komen teman-teman semuanya. Freddy Lim 2022 banyak sentimen negatifnya. Kalau gini jadi bisa baca komen lagi. Beralih ke investasi properti aja lah. Nggak juga lah. Properti kalau menurut aku oke, tapi saham lebih oke. Ya. Februari kira-kira sama apa aja yang naik dari tadi kan udah dibahas. Aku lagi suka perbankan apa aja sebenarnya ya. Tapi 4 perbankan gede sekarang lebih ke arah BRI sih untuk time frame. Untuk ininya yang lagi masih diskon secara teknikal. Terus tadi banyak yang nanyain juga Bukalapak gimana? Bukalapak trennya masih turun dan hari ini tadi jatuhnya juga volumenya masih lumayan gede. Stay away dulu aja meskipun sempat dia naik dengan volume tinggi. Ya anyway, hati-hati aja dulu.
kesimpulan dari Antam gimana? Kan udah dibilang Antam stay away dulu dari kemarin 2200 breakdown 2200 tuh cut loss dan hari ini tadi jatuhnya volumenya masih tinggi. Jadi kalau teman-teman beli dengan volume jatuh masih tinggi itu jadinya apa ya? Nangkep pisau jatuh. Kira-kira kayak gitu aja ya. Semoga bermanfaat live Instagram malam hari ini. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu semuanya. Salam profit, jangan lupa download Mtrade dan hari Sabtu ikuti seminar gratis bersama kita jam 10 pagi. Thank you, bye-bye.